akan review lagi. Ini adalah review yang sekarang adalah review Honda Beat Repsol. Honda Beat Repsol ini tahun 2012 atau 2011 ya. Lebih tepatnya 2011. Jadi ini 2011 akhir. Jadi bilang 2011 akhir atau 2012-an. Lalu jadi yang pertama kita review adalah tadi sudah ada cuplikan videonya bagaimana tadi. Jadi saya akan bahas detailnya saja saat ini. Jadi saat ini saya akan bahas mulai dari kuncinya. Kuncinya ini sudah jelas seperti kunci Honda pada umumnya, masih menggunakan model seperti ini, ciri khas Honda yang ada strut key-nya. Jadi Honda itu bagusnya Honda itu di sini ada yang namanya strut key. Mulai tahun kapan aja saya mulai Supra yang lama sudah ada belum, saya nggak tahu kalau Supra yang lama. Tapi kalau Supra X sudah model kayak gini. Jadi sehingga kayak gini, dan memang kalau berarti ini sudah model terbarunya. Jadi sudah ada yang namanya tidak ada tuas gini ya. Kalau yang enggak Supra kan ada tuasnya, kalau ini tidak ada. Jadi ya harus ditekan, harus pas. Dan meskipun gitu, tapi ini pada bagusnya yaitu ini hitam, karena warna hitamnya ini justru ini bisa iluminasi. Justru mesti ini warnanya hitam ini bisa iluminasi warna tulisan on off nya. Jadi ini bisa nyala di kegelapan. Meskipun untuk membuka bagasi ini masih harus lewat sini. Jadi untuk membuka bagasi itu masih lewat sini ya, belum lewat situ. Kayak Supra paling baru itu sudah lewat kunci. Jadi cukup ditekan lewat satu kunci itu sudah bisa. Jadi gitu. Lalu tadi untuk kuncinya. Lalu yang kedua adalah untuk mulai dari speedometernya ini jelas belum ada digital, meskipun Supra X sudah ada. Supra X zaman pas tahunnya ini atau bahkan sebelumnya itu sudah ada tahun 2008. Jadi mas saya itu punya, jadi kakak saya itu punya Supra X itu digital. Jadi di sebelah sini digital untuk bensinnya. Jadi kalau itu kan bensinnya kan letaknya di sini, kalau di sini itu sebelum digital. Terus ada untuk kalau lampu jauh, ini untuk ratingnya, ini untuk 1 2 3 ada ini. Tapi meskipun gini ini bagus, ini iluminasinya bagus. Kalau misalnya ini dinyalakan itu tuh bagus, ini iluminasinya tuh. Nah, lampunya tuh nyebar. Nah, jadi itu keren. Ini di sini satu, di sini ada untuk 1 2 3 nya. Dan ini sistemnya rotasi. Jadi rotasi itu jadi sistemnya tuh kalau ke depan bisa, ke belakang, tapi ya jangan ke belakang, harus ke depan. Maksudnya tidak kayak koplingan dari itu. Kalau koplingan kan dari 1 terus N baru 2 3 4, kalau ini tidak, ini harus jadi ya seperti motor biasa lah, seperti sub. Lalu kita geser ke lampu. Lampunya itu kalau dinyalakan itu seperti di video cuplikan tadi, itu lampunya itu akan seperti ini. Jadi kalau dinyalakan itu ya sini sudah nyala. Jadi sudah nyala, dan yang di sini belum. Jadi kalau yang di atas ini akan nyala dalam keadaan mesin nyala. Jadi tidak seperti motor kalau yang sebelumnya. Kalau Supra X itu sebelumnya itu ada gininya, kayak yang Kawasaki saya review dulu. Nah, Kawasaki Blade itu juga ada. Nah, lalu setelah lampu situ kita berbicara ke lampu belakang. Lampu belakangnya pun ini juga sudah nyala. Juga sudah cukup terang sekali, bukan cukup ya, terang sekali. Ini belum direm. Kalau direm ya tambah terang mestinya gitu. Jadi itu tadi kalau direm itu jelas tambah terang. Dan selain lampu tadi itu ya, itu ada bagusnya lagi dari lampu sini. Ini ada lampu plat. Cuma ini masalahnya, kalau lampu plat ini biasanya
jarang yang bagus, maksudnya pasti ada trouble-nya kayak ini kalau beli bekas ini pastikan juga ini nyala atau tidak. Ini dulu nggak nyala, dan ketika dibawa ke MPM atau ke dealernya itu juga sudah diberitahu orangnya, tapi mungkin lupa orangnya, jadi belum didandani. Dan yang bagusnya lagi adalah dari lampu merahnya tajam ini hanya, meskipun ya kalau bekas ya kita harus terima juga, yaitu di sini ada kayak ini kan ada penutupnya ya, aslinya ada, tidak kayak gini hanya ada, ini juga ada tulisan Hondanya, ada penutup hitam, ada Honda. Dan meskipun ini bekas, unitnya juga masih bagus ya. Jadi kayak ini peleknya ini masih oranye, ini juga oranye, stripingnya pun juga masih lumayan. Dan alasan mengapa kok beli ini bekas kok tidak Super X, karena Super X itu harganya sekarang sudah melambung ya. Harganya kalau dulu Super X itu zaman dulu, Super X yang model sekarang keluaran terbaru, tapi model sekarang tapi keluaran baru awal-awal itu sekitar tahun 2015-14 itu dulu sudah keluar. Harganya itu juga masih 15-16 dan sekarang sudah 20. Dan yang untuk body ini sendiri itu harganya di bawahnya sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak jual, makanya saya beli yang ini. Harganya ini yang dapatnya juga kayak seadanya juga, yaitu 2011. Harganya ya nggak apa-apa, ini masih bagus ini. Jadi harganya 7 juta dapat motor yang bagus kayak gini. Soalnya kan kita juga tahu Repsol itu juga ya Marc Marquez itu ya juara motor GP ya gitu. Dan dapat motornya juga kalau dari dealer sekarang nggak ada, makanya itu soalnya kan saya juga pengen cari ini daripada Supra X itu mending ini, meskipun ini sisanya lebih kecil, tapi kalau yang terbaru sebenarnya kalau beli baru itu sudah 125 dan stripingnya gitu. Ini stripingnya kayak gini, kalau yang 125 itu stripingnya gini. Dan meskipun demikian tapi ini sudah bagus ya. Untuk pelek itu tadi sudah oranye, terus ini ada kabel speedo. Jadi speedonya ini masih ada kabelnya itu. Kalau biasanya ada kabel itu adalah kabel speedo. Lalu untuk bannya itu benar-benar meskipun bekas, ini bannya baru. Saya sudah memastikan bahwa ini bannya baru. Ini bannya Federal. Kalau Federal itu Honda itu biasanya Federal semua atau apa itu, saya kurang tahu. Kalau di Vario ini juga Federal, berarti benar Honda ini Federal. Ini juga Federal. Untuk ukuran ini 2,50 strip 17 di ring 17 ukuran 2.50. Untuk berapa per berapanya kita lihat. Tidak ada tulisan per berapanya ya, tidak ada tulisan. Untuk merek Federal tidak ada per berapanya, ini enggak ada, katanya 2,5 itu. Lalu bagusnya lagi adalah di remnya, yaitu remnya ini merek apa ini, Nissin atau apa mereknya, entah Nissin atau apa itu. Terus dan ini sudah cakram semua disc brake ya, depan belakang, jadi itu sudah disc brake itu. Ya bayangkan, jadi harga segitu sudah dapat trim belakang, depan, disc brake, pelek racing warna oranye, jadi sudah tidak perlu milok lagi. Biasanya kan harus dipilok atau dicat dulu kalau peleknya. Nah, ini sudah asli, sudah full stikernya sudah Repsol. Lalu untuk ada plat ini juga kan, kalau dulu kan belum ada platnya, beli sendiri di MPM harganya 50, dan di online pun juga ada 18.000. Saya beli online, tokonya tuh di Sidoarjo ya, Tokopedia. Nah, itu tapi saya pasang di motor yang ini. Jadi di motor yang ini yang harganya 18.000 ada platnya ya. Sedangkan yang ini harganya 50.000. Di toko ada, di MPM ada, di dealer Honda banyak lah, di bengkel kan sudah ada. Lalu untuk bagusnya lagi adalah di ini ya, ini yang jelas tuh tampilannya sudah, kalau body ini sudah sporty. Nah ini nih
kayak ini ada pengamannya. Meskipun juga saya ada pengalaman, jadi kecos knalpot saya kira kena ini, tetapi ternyata setelah saya ukur itu ternyata yang bawah kenanya. Jadi di sini ada kayak ini itu kena kecos knalpot, jadi kena pantas pas parkir itu ya nggak pas ya, baru-baru bawa motor ini juga gitu. Dan juga bisa balik lagi yaitu knalpotnya. Kalau knalpotnya emang saya akui knalpot ini bising ya, jadi knalpotnya sangat berkarakter, jadi tidak seperti motor-motor bebek biasanya. Motor bebek biasanya suaranya kan ya Kak, Supra juga kan semua motor ada ciri khasnya. Kalau ini pun ada ciri khasnya seperti ini ya. Dan ini nyala lampunya. Jadi itu tadi suara knalpotnya. Suara knalpotnya sangat weng sekali ya, sangat. Nah, dan ini beluknya itu ya, itu asapnya sangat, kalau pagi itu kelihatan. Nah. Juga itu tadi sudah lampunya sudah dinyalakan seperti itu tadi. Lalu ini dari ininya, nah ini bisa dilipat, jadi tidak hanya yang sini tapi ininya, dan tidak seperti Supra ini gini. Lalu juga skoknya juga ini mereknya Showa, jadi ini skok depan belakang mereknya Showa, jadi itu mereknya Showa, ini seperti pada Honda ADV yang baru, mereknya Showa. Lalu juga ini ada bagasinya. Dan jangan lupa ini ada tulisan 1 hati di sini, ada tulisan Wonder. Ini bagasinya ini bisa bukanya gini, tidak lewat depan. Sangat. Nah, jadi di sini ada banyak. Kalian bisa menyimpan jas hujan segini. Ini sudah diberi jas hujan ukuran segini. Nah, ini masih sisa segini. Nah, kalau untuk bensinnya itu tidak tahu berapa liter ya, mungkin 4 liter motor bebek. Nanti ini ada celah-celah ini saya buat tempat ini aja ya, biar rapi di sini ya. Jadi itu tadi reviewnya tentang motor ini. Jadi kalau misalnya daripada Supra X baru ya, Supra X baru itu 20 ya. Jadi kalau Supra X baru itu 20, ini tidak sampai. Nah.